Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Apriani dengan NPM 2321030007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik perkembangan moral dan sosial pada anak. Karakteristik perkembangan kognitif, moral, dan sosial pada anak menurut urutan waktu. Masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Perkembangan pada masa anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif bagi anak merupakan proses berpikir dari otak untuk mengenai, mengetahui, memahami, dan menalar agar anak mudah menangkapi pelajaran. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Perkembangan kognitif bagi anak merupakan proses berpikir dari otak untuk mengenali, mengetahui, memahami, dan menalar agar anak mudah menangkap pelajaran. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis, imajinasi, dan berkembang sepanjang waktu, dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Pada tingkat ini, anak sudah dapat meningkatkan penggunaan bahasa dengan menirukan perilaku orang dewasa. Kognisi anak dapat berkembang melalui proses rangsangan yang anak peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Anak akan merespon segala yang guru berikan, baik yang didengar maupun yang dilihat. Semuanya terserap dalam pikiran anak. Menurut Jean Piaget, anak usia dini berpikir secara logis dan dalam tahap praoperasional karena anak-anak belum siap untuk terlibat dalam operasi ataupun manipulasi mental. Tahapan dan karakteristik praoperasional anak harus dipahami oleh guru. Tahap praoperasional anak pada perkembangan kognitif antara lain yaitu menggunakan simbol, di mana anak tidak harus kontak sensimotor, desain objek. Anak dapat membayangkan objek atau orang tersebut memiliki sifat yang berbeda dengan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu memahami identitas, di mana anak memahami bahwa perubahan yang terjadi tidak merubah karakter ilmiah. Yang ketiga yaitu memahami sebab akibat, di mana anak memahami bahwa suatu peristiwa ada sebabnya. Yang keempat yaitu mampu mengklasifikasi. Anak mengelompokkan objek orang, suatu peristiwa ke dalam kategori yang bermakna. Yang terakhir yaitu memahami angka dan huruf, di mana anak dapat menghitung dan memahami angka dan huruf. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan kognitif Piaget. Apa aja sih tahapan perkembangan kognitif Piaget itu? Yuk simak baik-baik ya. Di dalam tahapan perkembangan kognitif Piaget terdapat 4 tahapan perkembangan. Yang pertama, tahap sensori motor. Kedua, periode praoperasional. 3, periode operasional konkret. Dan yang keempat, periode operasional formal. Tahap sensori motor. Tahapan ini dialami oleh anak-anak yang berumur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak memahami lingkungan dengan menggunakan penginderaan atau sensori dan berbagai macam gerakan atau motorik. Di dalam tahap sensori motor, terdapat 6 perkembangan di dalamnya. Yang pertama, perkembangan refleks, yaitu perkembangan yang dialami oleh anak umur 0 sampai 1 bulan. Di dalam perkembangan ini, anak mengalami perkembangan menghisap mencari, refleks menggenggam, dan refleks murung. Yang kedua, reaksi sirkuler primer, yaitu yang dialami anak umur 1 hingga 4 bulan, di mana koordinasi tindakan bayi mulai berkembang, khususnya mata dan telinga. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, yaitu yang dialami oleh anak umur 4 hingga 8 bulan, di mana bayi akan lebih berorientasi kepada objek dan kejadian luar yang menurutnya menarik. Perkembangan selanjutnya yaitu koordinasi skema-skema sekunder yang dialami oleh anak
berumur 10 hingga 12 bulan. Di perkembangan ini, aktivitas bayi sudah mulai terencana dan memiliki tujuan. Reaksi sirkuler tersier. Anak mulai memperhatikan benda sekitarnya dan juga menikmati hal baru dan mencari cara baru untuk menghasilkan pengalaman yang menarik. Tahapan perkembangan kognitif Piaget yang kedua yaitu periode praoperasional yang dialami oleh anak berumur 2 hingga 7 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, ataupun gerak. Subtahap prakonseptual yang dialami oleh anak berumur 2 sampai 4 tahun. Anak mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara mental suatu objek yang tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Misalnya saja, apabila diberi mainan berbentuk pisau, anak sudah mengetahui bahwa pisau merupakan benda yang tajam. Subtahap selanjutnya adalah subtahap intuitif, di mana pengetahuan akan simbol-simbol anak meningkat kompleks. Namun, proses penalaran dan pemikirannya masih mempunyai keterbatasan tertentu. Tahapan perkembangan kognitif Piaget yang ketiga yaitu periode operasional konkret yang dialami oleh anak berumur 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mulai mengembangkan pikiran logis. Ia mulai mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep. Misalnya saja, anak sudah mengetahui 3 kali 3 sama dengan 9. Tahapan perkembangan kognitif Piaget yang terakhir yaitu periode operasional formal yang dialami oleh remaja berumur 11 hingga 15 tahun. Pada tahapan ini, remaja sudah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik. Remaja akan mengalami perkembangan pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, dan perkembangan kognisi sosial. Nah, sekarang sudah mulai paham kan mengenai teori perkembangan kognitif Piaget? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. See you! Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jianjara Jatnika dengan NPM 23210340. Di sini saya akan memaparkan teori tentang perkembangan psikososial pada anak. Perkembangan psikososial masa anak-anak merupakan masa perkembangan mulai dari usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Pada masa ini, perkembangan biologis dan fisik anak akan berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi, sosiologisnya anak-anak masih terikat dengan lingkungan, terutama dengan keluarganya. Perkembangan psikososial pada masa anak itu terbagi menjadi 3, yaitu perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan permainan. Baik, yang pertama itu ada perkembangan emosi. Jadi, selama masa anak-anak, emosi anak itu akan sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak itu mulai keluar dari fokus. Dalam arti bahwa ia itu mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Pada umumnya, hal ini berlaku pada hampir seluruh periode masa anak-anak awal. Nah, jadi emosi yang meninggi pada masa anak-anak itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, kekuatan yang hebat, dan rasa iri yang tinggi. Pada masa ini, anak-anak sulit untuk dibimbing dan diarahkan. Mereka cenderung akan marah dan memberontak, tersinggung jika diperingati. Hal ini disebabkan seiring perkembangannya anak-anak itu akan mulai keluar dari fokus mereka.
Nah, yang kedua yaitu perkembangan sosial. Jadi, dasar untuk sosialisasi pada anak-anak itu diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Anak tidak hanya lebih bermain dengan anak-anak lain, tetapi juga lebih banyak bicara. Pada pernyataan tadi itu, jadi disebutkan bahwa perkembangan sosialisasi pada awal masa anak-anak itu diawali dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan teman-teman sebayanya, dan perkembangan ini akan meningkat dari tahun ke tahun sesuai pertumbuhan si anak. Dan yang terakhir yaitu perkembangan permainan. Permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa anak-anak. Sebab anak-anak itu lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah bermain dengan teman-temannya dibanding terlibat dalam aktivitas lain. Nah, itu juga bermain juga merupakan aktivitas yang tidak kalah penting bagi perkembangan di awal masa anak-anak. Nah, jika ditarik garis besarnya itu, maka permainan itu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pada awal masa anak-anak. Karena permainan itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan juga perkembangan emosional pada anak-anak nantinya. Seperti itu. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap interaksinya dengan orang lain. Di sini saya akan menyebutkan tahap perkembangan moral, yaitu yang pertama tahap prakonvensional pada anak-anak. Pada tahap ini mematuhi aturan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan reward atau juga bisa disebut hadiah. Yang kedua adalah tahap konvensional. Anak-anak mulai memahami pentingnya aturan sosial dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tahap pasca konvensional. Pada tahap ini anak-anak mengembangkan prinsip moral yang universal dan bertindak berdasarkan keyakinan pribadi mereka masing-masing. Tahap perkembangan moral dibagi menjadi 3 level. Setiap level memiliki 2 tahap, sehingga seluruhnya menjadi 6 tahap. Level pertama, prakonvensional, yang terdiri dari tahap 1, menghindari hukuman, tahap 2, keuntungan dan minat pribadi. Level kedua, konvensional, terdiri dari tahap ketiga, yaitu menjaga sikap orang baik, tahap keempat, memelihara peraturan. Level ketiga, pasca konvensional, terdiri dari tahap 5, orientasi kontrak sosial, dan tahap 6, prinsip etika universal. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan dari tiap tahap. Tahap 1, menghindari hukuman. Di tahap ini, seseorang memiliki alasan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Contohnya adalah ketika seseorang tidak menerobos lampu merah di jalan raya, ia melakukannya semata-mata karena tidak ingin seorang polisi mengejar dan menilangnya. Tahap 2, keuntungan dan minat pribadi. Di tahap ini, tindakan dilakukan dengan memperhitungkan apa yang akan didapatkan olehnya. Seperti, apa untungnya bagiku? Aku akan membantunya karena suatu hari dia akan balas membantuku. Tahap ketiga, menjaga sikap orang baik. Seseorang mungkin menghindari pertengkaran karena ia memikirkan bagaimana kesepakatan sosial yang ada dan pendapat orang lain terhadapnya. Ia tidak bertengkar karena itu tidak baik dan orang baik tidak melakukannya. Itulah yang terjadi di tahap ketiga. Tahap keempat, memelihara peraturan. Seorang ketua kelas melerai kedua temannya yang bertengkar karena ia berpikir peraturan harus ditegakkan. Dan jika tidak ada yang mematuhinya, maka keadaan akan menjadi kacau. Karenanya, peraturan harus selalu dipatuhi untuk memberikan kenyamanan bagi semua orang.
Orientasi kontrak sosial. Dalam tahap ini, seseorang menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan situasi berbeda. Ia berpikir bahwa tidak ada yang absolut atau pasti ketika melihat sebuah kasus. Hak-hak individu harus dilihat bersamaan dengan hukum yang ada. Prinsip etika universal. Tahap ini adalah tahap yang menggambarkan prinsip internal seseorang. Ia melakukan hal yang dianggapnya benar, walaupun bertentangan dengan hukum yang ada. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai 6 tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Kohlberg menggunakan cerita dilema dalam melakukan penelitian. Salah satunya adalah dilema Heinz. Heinz memiliki seorang istri yang sekarat di rumah sakit karena menderita kanker. Menurut dokter, ada satu obat yang bisa menyelamatkannya. Obat itu baru saja ditemukan oleh seorang apoteker. Apoteker tersebut menjual obat dengan harga 10 kali lipat dari modal membuatnya. Heinz yang miskin pergi ke setiap orang untuk meminjam uang. Namun, ia hanya mendapatkannya sebanyak $1.000. Sementara, obat tersebut dihargai $2.000. Heinz memberitahu apoteker bahwa istrinya sedang sekarat dan memintanya untuk memberikan obat itu untuk dilunasi di kemudian hari. Namun apoteker itu menolaknya. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan oleh Heinz? Apakah ia perlu mencuri obat itu untuk menyelamatkan nyawa istrinya? Menurut Susanto, perubahan pada masa remaja biasanya ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik pada masa remaja terjadi secara cepat. Ada beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki yang mengalami perubahan. Apa aja sih yang berubah dari tubuh remaja perempuan, Cak? Oke, perubahan fisik remaja perempuan diantaranya payudara dan pinggul membesar, menstruasi, tumbuh bulu di ketiak dan vagina, lalu mulai memproduksi sel telur. Terus kalau yang laki-laki seperti apa? Untuk remaja laki-laki diantaranya kulit menjadi berminyak, bahu melebar, karakter suara berubah, otot berkembang, testis dan penis membesar, tumbuh bulu di ketiak, dada, wajah, juga pubis, dan mulai memproduksi sperma. Pada laki-laki dan perempuan juga terjadi perubahan, seperti kelenjar minyak pada wajah yang menyebabkan jerawat, perkembangan otak meningkat, dan tinggi badan bertumbuh. Yang kedua ada perubahan intelek. Perubahan intelek ini di mana masa remaja mulai berpikir secara rasional, berpikir secara efektif. Remaja juga mulai berpikir bagaimana caranya ia diterima di lingkungan tersebut. Yang ketiga ada perubahan emosi. Perubahan emosi ini pada masa remaja masih sangat labil. Perubahan emosi ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena perubahan kelenjar-kelenjar hormonal. Yang kedua terjadi karena lingkungan sosial. Hai teman-teman, senang bertemu kalian lagi di sini. Ayo dong, kok nggak jalan sih? Aku nggak bisa melakukan apapun dengan benar. Aku benar-benar nggak berguna. Aku benci hidup ini. Hormon terkadang bisa membuat mood kamu berubah-ubah tanpa alasan. Kamu mungkin merasa sangat bahagia, tapi bisa saja kamu tiba-tiba merasa marah atau sedih. Jangan khawatir dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semua emosi yang kamu rasakan saat puber itu normal. Jika kamu merasa sedih, lelah, sangat cemas, kewalahan, putus asa, merasa bersalah atau tidak berdaya untuk waktu yang cukup lama, mungkin itu tanda-tanda kamu mengalami depresi. Depresi bukanlah hal yang memalukan. Depresi dapat mempengaruhi siapa saja dan kapan saja. Jika kamu merasa depresi, sebaiknya kamu berbicara dengan seseorang yang bisa membantu kamu. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Yang keempat, perubahan lingkungan sosial. Pada masa ini, remaja mulai mengikuti kelompok teman sebaya. Jadi istilahnya remaja mulai masuk-masuk ke circle pertemanannya yang menurut dia nyaman dan nyambung sama dirinya sendiri.
Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya yang lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Lalu yang kelima ada perubahan moral. Perubahan moral ini di mana remaja sudah mengetahui mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang salah dan yang benar. Remaja juga mulai mengenali norma-norma dan aturan-aturan sosial.